Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki ayat 13 surah Abasa. Jadi pada ayat 11 pada pertemuan yang lalu itu ada sebuah gaya bahasa namanya uslub zajar namanya. Jadi zajar itu menolak setiap prasangka manusia. Jadi kalla itu lizajar. Jadi kalla, nanti ada yang mengatakan kalau saya ini bisa hidup di dunia tanpa Al-Quran, saya bisa hidup tanpa aturan. Maka Allah mengatakan tidak. Kalla, innaha tadhkirah. Jadi Allah mengatakan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagimu. Nanti ada yang mengatakan tadhkirah itu apa? Dakwahnya Nabi itu menjadi petunjuk bagimu. Jadi tidak bisa kamu hidup begitu saja. Makanya sebelumnya juga Allah sudah mengatakan fa aina tadhhabun. Kamu kalau tidak berpegang kepada aturan, tidak ada berpegang kepada Al-Quran, kamu mau lari kemana kamu? Kamu mau jalan kemana kamu, kata Allah? Tidak jelas tujuan hidupmu kalau tanpa Al-Quran. Jadi artinya kalau tidak ada Al-Quran, kita seperti tidak ada undang-undang, tidak ada kanun, tidak ada SOP apa-apa. Jadi kita cuma hidup begitu saja. Apa bedanya nanti seperti makhluk lain yang diciptakan oleh Allah? Jadi makanya Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Jadi demi masa, demi waktu, ada yang menafsirkan, ada yang hidupnya itu penuh dengan maksiat selalu. Ada juga orang yang hidupnya dengan taat selalu kepada Allah. Ada juga yang mengatakan wal asr itu demi waktu asar yang sangat sempit sekali. Karena Nabi Adam alaihissalam itu berada di dalam surga, kata Imam Ibnu Katsir, ala qadri sah, cuma 1 jam saja. Ada yang mengatakan bainal asri wal maghrib, di antara asar dan maghrib. Jadi waktunya sebentar saja. Tetapi antara asar dan maghrib atau 1 jam yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir itu yu'adil bi mi'ah wa thalathina sanah. Itu sebanding dengan 130 tahun lamanya. 1 jam itu. Nabi Adam itu tinggal di surga itu cuma sebentar 1 jam saja, sebanding kalau kita di dunia ini 130 tahun lamanya. Kalau ada umur kita 65 tahun, berarti kita sudah hidup di dunia ini cuma setengah jam saja, 30 menit saja. Jadi tidak lama. Kalau ada umur 36 tahun, 35 lebih sedikit, itu tidak lebih dari 15 menit kita tinggal di dunia ini. Kapan kita tahu? Ini diungkit oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Seorang itu ketika dia sakratul maut, maka dia mengatakan, melapor kepada Allah, saya baru saja hidup di dunia ini. Baru dia sadar kalau dia hidup itu baru sebentar saja. Tapi kalau kita duduk merenung, memang sebentar Kang Ibudin. Hidup itu memang sebentar saja. Dulu masih lajang, sekarang sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu ya. Kalau kita duduk-duduk merenung, jadi waktu itu berjalan terus. Jadi kalau seandainya kita ini meninggalnya 60 tahun, sekarang sudah hampir 50, berarti mendekati 60, maknanya apa? Mendekati ajal. Berarti kalau sudah sampai ajal, ya sudah. Ya mentok di ajal itu, Pak. 60 berarti mentok di ajal 60 tahun. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Jadi makanya ayat ini menawarkan kita
untuk berpegang teguh pada Al-Quran. Makanya pada akhir-akhir ayat ini yang kita pelajari pertemuan kemarin itu, ada 3 yang diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad, Al-Quranul Karim. Ini 3 ini ada hubungannya dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi artinya Jibril menurunkan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran kepadanya. Kemudian Al-Quran itu sendiri, artinya Al-Quran itu sendiri sebagai tadkirah. Jadi tadkirah itu sebagai peringatan. Peringatan bagi kita ini supaya terus taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus percaya apa yang ada dalam Al-Quran. Ini seperti Imam tadi baca. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu kalau kita renungi cerita itu dari pertama rentetan cerita terus sampai terakhir. Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayyarkam ma'ana." Dijawab oleh anaknya, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal maut." Jadi kata ayahnya, "Wahai anakku, naik ke kapal." Tidak. Sa'awi ila jabalin. Saya akan naik gunung paling tinggi. Dijawab lagi oleh ayahnya. Itu dialog-dialog itu. La asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang bisa menolong kamu dari bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai juga dengan di dalam Al-Qur'an itu, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Ada yang bisa melawan takdirku, kata Allah, ketika kalian sedang tidur, kemudian datang azabku. Ada yang bisa mengangkat azabku? Tidak bisa, kata Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat azabku. Makanya hidup ini diantara 2 doa. Doa bangun tidur dan doa tidur kembali. Ada orang bangun tidur baca doa dan tidak sempat baca doa, tidur lagi. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Ada orang doa ketika mau tidur dia baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Atau dia baca ayat kursi. Setelah itu tidak pernah bangun-bangun lagi. Artinya apa? Dia sudah meninggal dunia. Maka kehidupan itu diantara 2 doa ini. Artinya apa? Kalau kurang 1 doa saja berarti dia sudah meninggal dunia. Jadi cuma itu saja, tidak ada lain. Artinya di dunia ini kita tidur dan bangun tidur, itu saja. Tidur, bangun tidur. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ayat selanjutnya ini, ayat 13 ini masih bercerita tentang Al-Quranul Karim. Apalagi ini bulan Ramadan ini kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini untuk mengkaji Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih cerita tentang Al-Quran. Fi suhufim mukarramah. Jadi suhuf itu bentuk banyak dari sahifah. Sahifah itu satu, sahifah, sahifatani, suhuf. Ini maksudnya apa? Ini kita jangan terbayang. Al-Quran ketika turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu mujassam. Mujassam artinya dalam bentuk fisik, tidak. Jadi bukan dalam bentuk fisik turunnya, tidak. Artinya sama seperti kita begini. Kita kirim duit ke anak kita dulu ya. Kalau dulu itu kirimnya kan melalui wesel, ya. Atau ada yang kirim juga langsung duit di situ, Bang. Cash duitnya. Tapi sekarang kan tidak lagi. Jadi sekarang tinggal tekan-tekan saja, transfer saja. Berapa perlu? 1 juta. Udah masuk duitnya. Tinggal transfer saja. Jadi artinya apa? Tidak bentuk fisik lagi. Kita baru mengenal seperti itu. Tetapi Al-Quran itu diturunkan memang dari dulu itu bukan fisiknya diturunkan kepada malaikat Jibril. Artinya tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu. Al-Quran itu turunnya artinya bukan fisiknya. Turun apa? Bagaimana kita ungkapkan itu? Jadi makanya Al-Quran itu ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, sanuqri'uka fala tansa. Saya bacakan ayat-ayat itu kepadamu supaya kamu tidak lupa. Makanya nanti ada sistem hafal Al-Quran itu sistem Jibril. Bagaimana sistem Jibril? Jadi kita membacakan kepada anak kita, nanti anak kita disuruh ulang. Amma yatasaalun, dia dengar, Pak. Diulangi, amma yatasaalun. Jadi mengandalkan pendengaran ini. Inilah yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika turun ayat Al-Quran. Jadi makanya nanti makna Iqra ini, nanti kan ada beberapa versi, Pak, versi riwayat. Ada riwayat mengatakan Iqra ya Muhammad. Riwayat satu yang kita kenal ini riwayat itu, ma'ana bi khali. Saya tidak bisa membaca. Tetapi dalam riwayat lain bukan seperti ini. Iqra ya Muhammad. Apa dijawab oleh Nabi Muhammad? Anta bi khali.
engkau yang lebih berhak membaca, bukan saya. Ya, jadi ini kalimat anta bi qari ini adalah menunjukkan Nabi Muhammad menghormati orang lain. Contoh begini, kita disuruh masuk dulu, saudara yang duluan masuk. Bukan berarti Rasulullah tidak boleh masuk, tidak. Rasulullah menghargai malaikat Jibril, anta bi qari. Kalau ini yang kedua, ini dalil kalau seandainya Rasulullah SAW itu bisa membaca dan menulis. Ya, jadi kita sebagian nanti ada yang mengatakan Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Jadi arti tidak bisa membaca dan menulis, tidak tahu apa yang dia tulis. Itu kan aib itu. Ya. Memang ada pendapat, kita tidak menafikan. Ada satu kelompok yang mengatakan Rasulullah memang tidak bisa membaca dan menulis. Satu kelompok lagi mengatakan yang dimaksudkan tidak bisa membaca dan menulis, Nabi Ismail alaihissalam itu keturunan-keturunan semuanya tidak pernah diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu enggak tahu mau baca apa dan tidak tahu mau tulis apa. Ini kita jumpai di dalam tafsir Sawi, kita jumpai di dalam Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir. Imam Asy-Syaukani beliau lebih cenderung kalau Rasulullah SAW itu bisa menulis dan bisa membaca. Ya. Kenapa? Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula." Allah mengirim Nabi Muhammad kepada kaum ummi. Apa maksud kaum ummi? Apakah mereka bodoh? Apakah mereka tidak bisa membaca dan menulis? Padahal penggunaan kalimatnya sama-sama ummi. Ummiyin bentuk jamak. Artinya apa? Keturunan Nabi Ismail semuanya ummiyin, tidak bisa membaca dan menulis. Apakah seperti itu? Tidak. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam itu hebat-hebat sekali keturunannya. Bahkan mereka itu ada suku Quraisy. Suku Quraisy kan suku paling hebat. Cerdasnya luar biasa. Abu Jahal cerdas luar biasa. Abu Lahab juga cerdas luar biasa. Umayyah bin Khalaf kecerdasannya luar biasa. Artinya mereka itu bukan tidak bisa membaca dan menulis, tidak. Karena tidak ada kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka, Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi terakhir daripada itu Nabi Ismail. Setelah itu tidak ada lagi Nabi. Penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu bukan dari garis Nabi Ismail, tetapi dari garis Nabi Ishak alaihissalam. Kan ada dua garisnya. Nabi Ishak, Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ishak itu hampir 16 orang yang jadi Nabi. Keturunan Nabi Ismail cuma satu orang jadi Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari rentetan 16 ini, itu ada 3 kitab yang sudah diturunkan. Makanya mereka ketika turun Taurat, mereka pelajari Taurat. Mereka nulis lagi. Ya. Jadi makanya Bani Israel itu suka nulis dan membaca. Bani Israel begitu juga, Bani Israel, kaum Yahudi, Nasrani, menulis dan membaca. Setelah itu turun lagi nanti ada kitab Zabur ya. Mereka mempelajari lagi Zabur. Turun lagi Injil, mempelajari Injil. Artinya ada yang dibaca dan ada yang ditulis. Tetapi dari rentetan keturunan Nabi Ismail alaihissalam tidak ada diturunkannya kitab kecuali Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim, apa bedanya? Suhuf Ibrahim, apalagi Suhuf Ibrahim? Kalau Musa kan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Apa itu Suhuf Ibrahim? Apa bedanya dengan Taurat? Apa bedanya dengan Zabur? Apa bedanya dengan Injil? Jadi kita harus memilah-milah dulu. Suhuf Ibrahim tidak sering diungkapkan oleh Allah, bahkan tidak pernah diungkapkan oleh Allah, jarang diungkapkan oleh Allah, hanya sekali 2 kali di dalam Al-Quran. Karena Suhuf Ibrahim itu berbeda dengan Taurat. Suhuf Ibrahim itu berisi tentang ajakan-ajakan saja. Mari berbuat baik, mari menyembah Allah, jangan buat ini, jangan buat itu. Itu dalam Suhuf Ibrahim. Itu pun cuma ajakan-ajakan, tidak ada syariatnya. Di dalam Zabur begitu juga. Zabur, ajakan-ajakan. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ajakan untuk beribadah. Tetapi di dalam Taurat, Injil, Al-Quran sudah berada ajakan, ada ajakan di situ dan ada juga hukum di situ. Kalau tidak buat ini maka hukumannya begini. Kalau tidak begini maka hukumannya begini. Ya. Tetapi di dalam Zabur dan Suhuf Ibrahim itu tidak ada. Jadi makanya hanya sekedar Suhuf Ibrahim saja, tidak ada hukum di situ, tidak ada apa-apanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Al-Quran itu fi suhufin mukarramah. Mukarramah ini adalah sifat Al-Quran yang mulia. Jadi Al-Quran itu mulia. Jadi makanya sahabat itu ketika menerima Al-Quran dari Rasulullah kan langsung dihafal. Dan Al-Quran itu belum tertulis lagi Al-Quran itu. Setelah meninggal wafatnya Rasulullah SAW, ya itu mereka baru satu sama lainnya berijtihad. Bagaimana kita tulis saja Al-Quran?
Nanti para penghafal-penghafal Al-Quran itu mereka banyak yang meninggal dunia. Nanti Al-Quran itu tidak terjaga lagi. Akhirnya mereka menulis Al-Quran. Tulisan Al-Quran itu hanya simbol-simbol huruf saja. Tidak ada baris, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena pada masa itu mereka sudah bisa menghafal Al-Quran. Jadi cuma simbol-simbol saja. Seperti huruf Braille. Huruf Braille kan simbol-simbol saja. Tetapi dikhawatirkan setelah beberapa waktu setelah itu, jadi ada Abu Aswad Ad-Du'ali. Ini kalau nggak kita bariskan nanti susah ini orang setelah ini. Dia nggak tahu ini barisnya fathah, kasrah atau dhammah. Tapi kalau orang-orang dulu sudah tahu, maka karena mereka apa? Menghafal Al-Quran. Karena kita tidak bisa menghafal Al-Quran, ada nanti salah baris-barisnya, maka dibariskanlah Al-Quran itu. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Karena nanti kalau salah baris bisa salah arti. Kalau salah arti, apalagi di dalam Al-Fatihah, batalat salatku. Salatnya bisa batal. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sahabat pernah membaca Al-Quran. Jadi pada surah apa itu? Innama yakhshallah. Ini yang betulnya begini. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ya. Tetapi sahabat ketika itu membaca innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Ya. Padahal barisnya cuma fathah dan dhammah saja. Tapi artinya sudah berbeda. Arti yang pertama, sesungguhnya para ulama takut kepada Allah. Yang kedua, ketika dibaca dhammah, innama yakhshallahu, maka dia menjadi subjek. Subjek itu kalau dalam bahasa Arab fa'il, yang pekerjaan. Maka Allah takut sekali kepada para ulama. Ya, kan sudah lain. Ya, jadi barisnya cuma dhammah saja, dhammah dengan fathah saja. Maka hati-hati dalam bahasa Arab itu, kalau sudah menambah hurufnya, berarti sudah bertambah artinya. Kita tambah tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti sudah menghilangkan satu huruf. Ya. Jadi artinya menghilangkan satu huruf akan merubah artinya, akan lain artinya, akan lain maknanya. Begitu juga menambah satu huruf. Maka di dalam kaidah bahasa Arab itu kalau ditambah satu huruf artinya sudah berbeda terus. Fataha membuka. Fataha itu membuka. Fataha membuka tutup, buka tutup, buka tutup. Ini fataha namanya. Cuma kita tambah tasydid saja. Ya. Sabaha bertasbih kepada Allah. Subhanallah, sudah habis. Tetapi kita tambah tasydid, sabbaha bertasbih, tasbih, tasbih terus sampai hari kiamat bertasbih. Inilah yang dilakukan oleh binatang, tumbuh-tumbuhan dan para malaikat. Sehingga di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata beliau? Tasbihnya malaikat itu, ada malaikat muqarrabin, dia terus bertasbih sampai hari kiamat dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, terus itu subhanallah wa bihamdihi. Binatang begitu juga. Subhanallah wa bihamdihi, binatang yang kita lihat dia biasa-biasa saja jalan, biasa-biasa saja, padahal dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak simbol-simbol di dalam Al-Qur'an sebenarnya yang jadi pelajaran bagi manusia. Makanya dalam Al-Qur'an kenapa ada ayat surah Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabha. Karena yang dhabha itu sifat. Wal 'adiyat demi kuda. Dhabha yang bersuara di dalam dadanya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, bukan Ibnu Abbas saja, ada dalam tafsir Sawi, ada dalam tafsir Baydawi. Binatang yang mengeluarkan, bukan mengeluarkan sendiri artinya, dia tidak pernah mengeluarkan suara melalui mulutnya ketika dia lelah. Ada 3 binatang cuma, tidak lebih dan tidak kurang dari 3 binatang ini. Jadi yang pertama itu kuda. Kuda kalau sudah lari kencang, dia tidak membuka mulutnya, tidak, tapi dia simpan di dadanya. Makanya kalau ingin tahu kuda itu dia baru lari atau tidak, jangan lihat dari mulutnya, tapi coba dekatkan telinga kita ke leher kuda atau ke dada kuda ya. Disitulah kita akan mendengar, kuda ini lelah sekali dia, capek sekali dia. Ya. Kuda. Yang kedua anjing. Anjing itu begitu juga. Ya. Jadi suaranya disimpan di dadanya. Yang ketiga musang. Sekarang ada apa sebenarnya dengan 3 binatang ini? Kenapa Allah tidak bersumpah demi anjing? Kenapa tidak bersumpah demi musang? Kenapa bersumpah demi kuda? Dari 3 binatang ini, yang lebih mulia itu kuda. Kalau dikatakan anjing kan anjing sudah najis, musang begitu juga. Maka kuda. Ada apa sebenarnya? Kuda itu ketika dia lelah tidak pernah mengeluh dia. Tidak pernah dia mengeluh. Kita sedikit saja salat tarawih ini sudah mengeluh. Capek sekali saya, capek sekali, susah sekali.
Susah sekali buat itu, susah sekali buat ini, susah sekali berjamaah, susah sekali baca Al-Quran, susah sekali ini hukum Allah ini, susah sekali buat ini. Kita selalu mengeluh. Kuda tidak pernah mengeluh. Dia simpan semua keluhannya di dadanya. Nah, ini kuda. Jadi makanya inilah namanya simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin melihat tafsir yang mendekati simbol-simbol ini, itu salah satunya adalah tafsir Al-Qushairi. Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi, itu ada 6 juz. Jadi beliau itu mengkaji simbol-simbol saja. Ada apa dengan kuda? Ada apa dengan ini? Ada apa dengan itu? Jadi kita tidak cocok kita mengkaji dengan ini saja, dengan kita menggunakan tafsir Al-Qushairi, karena beliau lebih condong kepada tasawuf ya. Nanti kalau lebih condong kepada tasawuf, kita nanti membutuhkan kunci lagi, membutuhkan pisau tasawuf. Karena nanti kalau yang tidak paham tasawuf itu agak susah untuk memahami tafsir beliau. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Al-Quran itu fi suhufi mukarramah. Al-Quran itu mulia. Maka kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita jadi mulia. Ya, ini seperti yang saya gambarkan kemarin. Jadi datang Presiden Jokowi kemarin. Kita masuk ke dalam kita langsung selfie di depan Pak, di samping Pak Jokowi. Yang terkenal kan Pak Jokowi Pak. Kita mana ada terkenal kita ini. Ketika dilihat foto kita, gara-gara kita foto dengan Pak Jokowi, kita jadi terkenal Pak. Ya. Padahal Pak Jokowi kita pun tidak dia kenal ya. Kalau ditanya Pak, kenal nggak sama yang di samping foto? Tidak kenal saya. Ya. Tapi gara-gara beliau terkenal, kita bisa jadi terkenal ya. Maka kita suka selfie sama orang-orang terkenal supaya apa? Supaya terkenal juga. Ya. Kalau kita dekat dengan Al-Quran itu mukarramah, maka kita juga karim, kita juga mulia. Kalau ingin orang mulia, kan biasanya orang ingin hebat, ingin mulia. Saya mau mulia, mau buat ini, buat dekatilah Al-Quran, engkau akan mulia. Ya. Jadi artinya kemuliaan itu kan ada 2 model. Seorang itu terkenal, yang pertama terkenal di dunia. Maksud terkenal di dunia apa? Dia maunya orang dunia ini kenal sama dia semua. Tapi kalau itu sia-sia saja. Arti sia-sia apa? Setelah kita dikenal oleh orang lain, cuma sekedar dunia ini saja yang mengenal kita, lain tidak dia kenal. Kemudian yang kedua, terkenal di langit. Kalau terkenal di langit, itu malaikat langit pertama sampai langit ke-7 semua mengenal kita. Itu kalau kita terkenal di langit. Maka pada suatu hari ada seorang pemuda. Kita makanya jangan lihat orang itu dari casingnya. Ketika lihat dari casingnya, waduh ini bukan orang terkenal ini, kita lihat dari casingnya. Tapi lihatlah dari nilainya. Pemuda ini ketika lewat di depan Rasulullah dan para sahabat, apa kata Rasulullah? Apa pendapat kalian tentang pemuda itu? Apa kata sahabat Rasulullah? Itu ada hadis riwayat yang berbeda. Ada katanya kepada Akra itu sahabat Rasulullah. Ada juga kepada jamaah, ada jamaah sahabat Rasulullah. Ketika itu Akra mengatakan, ya Rasulullah, itu yang barusan lewat itu tidak lebih dari orang biasa. Dia tidak kami kenal dan bukan orang terkenal dia. Lihat pakaiannya, bukan pakaian orang hebat dia ya Rasulullah. Rasulullah diam saja. Setelah itu lewat satu orang lagi. Dia pakaiannya luar biasa. Lewat di depan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Nah, kalau ini bagaimana pendapatmu? Wah, ini orang hebat ya Rasulullah. Walaupun kita tidak mengenal dia, dari pakaiannya saja sudah nampak kalau dia itu orang hebat. Apa kata Rasulullah? Kalla. Ya, kalla ini Pak. Artinya yang kamu katakan tadi tidak benar. Yang paling mulia itu yang pertama lewat tadi itu. Dia memang tidak terkenal di dunia ini. Tidak ada yang mengenal dia. Tetapi di langit, malaikat cukup mengenal dia. Lagi pula kita untuk apa begitu dikenal oleh manusia? Untuk apa? Ketika kita meninggal dunia dikenal pula lagi. Ini kalau meninggal dunia. Makanya Rasulullah mengatakan itu yang barusan lewat tadi di depan itu. Sekali dia berdoa kepada Allah, malaikat di langit itu terkejut semua. Siapa berdoa? Si fulan. Langsung malaikat mengaminkan. Itu kalau dia meninggal dunia, itu yang barusan lewat tadi. Maka malaikat akan berebut turun untuk membawa roh dia. Kenapa? Dia orang terkenal. Terkenal di mana? Terkenal di langit. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ini kajian tasawuf. Allah berdialog dengan lautan. Lautan kan makhluk Allah. Kita pikir lautan itu tidak aktif dia. Jadi lautan itu aktif. Dari mana kita tahu lautan itu aktif dan terus bergerak? Jadi ketika akan menghancurkan kaum Nabi Nuh alaihissalam, Allah mengatakan falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tatkala air laut itu sudah marah dan tidak terkontrol lagi. Maknanya apa? Air laut itu aktif juga. Secara kasat mata kita lihat memang dia tidak ada apa-apa, seperti tidak ada kehidupan. Seperti bumi begitu juga.
Artinya mereka karena sudah dikontrol oleh Allah, kalian patuh kepada saya. Tetapi nanti ketika saya angkat omongan saya, jangan patuh lagi kepada saya, maka itu akan terjadi bencana dan kiamat nanti. Dan seperti yang kita ini kan, wa idzal biharu sujirat. Ketika air laut itu semua sudah menyatu. Menyatu bagaimana? Karena dia sudah marah sekali dan bergelombang, maka dia menyatu sehingga menjadi satu semuanya, tidak ada daratan lagi. Ini seperti Imam tadi baca. Itu ketika Nabi Nuh alaihissalam naik ke kapalnya, kal jibal, maujin kal jibal. Air laut itu ombaknya seperti gunung, artinya luar biasanya. Kejadian pada masa Nabi Nuh alaihissalam, tidak terkontrol lagi air lautnya. Ini maknanya apa? Air laut itu aktif dia. Semuanya aktif. Jadi dia tunggu perintah Allah, karena takut kepada Allah maka dia diam saja. Tapi ketika kiamat nanti, saya cabut kata-kata saya, maka dia kembali kepada tabiat aslinya. Laut itu kembali kepada tabiat aslinya. Artinya dia tidak bisa dikontrol lagi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kita lanjut ya, Pak. Marfu'ati mutahharah. Marfu'ati mutahharah ini juga sifat Al-Qur'an. Jadi marfu'ati mutahharah, marfu' ini artinya dia tempat mulia, tinggi, Pak. Kalau kita ingin mulia dan tinggi juga, maka dekatilah Al-Qur'an. Mutahharah ini ada dua versi pemahaman. Mutahharah yang pertama, Al-Qur'an itu suci dan bersih. Kalau kita ingin membaca Al-Qur'an maka ambil wudu lah. Ya. Bahkan kalau ulama-ulama dulu itu dan sebagian ulama-ulama sekarang, bahkan di dalam fikih sendiri, kalau ada seorang ingin membaca kitab fikih, membaca tafsir dan lain sebagainya, direkomendasikan untuk mengambil wudu. Supaya apa? Supaya berkah. Ya. Apalagi Al-Qur'anul Karim. Jadi makanya kalau di halaqah-halaqah itu, kalau di Timur Tengah itu kita sedang duduk halaqah, dia tanya nanti sama syekh itu, Pak. Sebagian syekh saja. Biasanya yang dari Yaman nanya. Tawadda'ta? Hal tawadda'ta? Sudah ambil wudu? Padahal yang kita pegang cuma kitab biasa. Artinya apa? Dia maunya kita bersihkan diri dulu sebelum kita dekati ilmu. Ilmu itu kan tidak begitu saja bisa kita ini. Jadi artinya kita kalau ingin dapat ilmu, keberkahan dari ilmu, rahmat dari ilmu itu, ilmu menjadi petunjuk bagi kita, maka bersihkanlah diri dulu. Ya. Maka begitu juga Nabi Muhammad SAW sebelum menerima perintah itu, perintah salat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kan dibersihkan dulu hatinya, bersih dulu. Ketika sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi salat dulu untuk membersihkan diri dulu. Ya. Maka kalau kita ingin membaca Al-Quran, coba ambil wudu dulu. Kemudian setelah itu baca Al-Quran. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, marfu'atin mutahharah. Al-Quran itu bersih daripada otak-atiknya syaitan. Syaitan tidak bisa mengotak-atik itu. Kalau lain terserah bisa diotak-atik sama dia, tapi Al-Quran tidak bisa diotak-atik karena saya jaga, kata Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Quran itu. Apapun diotak-atik itu tetap saya pelihara, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang dari Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Al-Quran dulu sebelum lahir Nabi Muhammad SAW berada di Lauhul Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah, sampai sekarang seperti inilah formatnya, tidak pernah berubah. Makanya Al-Quran itu adalah salah satu bocorannya Lauhul Mahfuz. Maka beruntunglah kita yang tahu bocoran-bocoran Lauhul Mahfuz. Kiamat belum terjadi tapi sudah diungkapkan dalam Al-Quran. Surga dan neraka belum ada yang masuk tapi sudah diungkapkan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kenikmatan surga, bagaimana bentuk surga, kita tidak ada yang tahu sama sekali. Karena tidak ada yang pernah masuk ke dalam surga dan tidak ada yang pernah masuk ke dalam neraka. Tapi digambarkan di dalam Al-Quran secara detail, apa itu surga, apa itu neraka dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Ya, jadi yang menjaganya siapa? Ketika dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, inilah dalil, kata Imam Sya'rawi. Ini bisa kita lihat di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, Pak. Sya'rawi adalah seorang ulama Mesir ya. Sekarang memang sudah tidak ada lagi beliau. Itu yang membukukan tafsir beliau itu anak beliau sendiri, anak beliau sendiri. Artinya supaya ada pahala orang tuanya yang setiap hari dikumpulkan itu, ceramah-ceramah beliau dikumpulkan sehingga dijadikan buku. Imam Asy-Sya'rawi. Apa kata Imam Asy-Sya'rawi? Al-Quran itu ketika diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu melalui malaikat Jibril alaihissalam, Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril,
Permulaannya seperti ini ya. Permulaannya Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa, terus Al-Maidah sampai terakhir surah An-Nas. Maka kalau nanti ada pertanyaan, siapa yang menyusun Al-Quran sedemikian rupa sehingga dimulai dengan Al-Fatihah, itu sesuai dengan tafsir Asy-Sya'rawi, itu atas perintah Allah kepada malaikat Jibril supaya menyusun sedemikian rupa. Ketika itu Jibril mengatakan kepada malaikat yang lain, "Uktubu hadza wa hadza wa hadza," sehingga ditulis. Nanti ketika mau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tinggal diambil saja, diturunkan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini namanya bi'aidi safarah. Bi'aidi itu di tangan ya, penjagaan, dijaga oleh safarah. Safarah itu apa? Safarah itu berasal dari kalimat safara, musafir. Musafir itu apa? Suka jalan-jalan. Apa maksud suka jalan-jalan? Makanya malaikat itu ada dua. Yang pertama malaikat mukarrabin. Malaikat mukarrabin adalah malaikat yang tidak pernah turun dari langit dan terus bertasbih kepada Allah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kemungkinan beliau ini turun itu ketika malam Lailatul Qadar, lain tidak ada. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Jadi semua malaikat itu turun ke bumi, kecuali itu saja setahun sekali ya. Kalau lain tidak, mereka terus bertasbih kepada Allah. Dan walaupun mereka turun setahun sekali, mereka tetap bertasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ketika fajar, mereka naik lagi ke atas. Ini yang pertama. Yang kedua, al-malaika al-mashghuluna bi tadbiri dunya. Ada malaikat yang sibuk dia itu dengan urusan dunia. Jadi sibuk dengan urusan dunia bukan seperti kita sibuk dengan kedai, bukan itu maksudnya. Sibuk dengan urusan dunia kan, sibuk dengan penanji, sibuk dengan singgah lalai, bukan. Sibuk dengan urusan dunia artinya turun dari langit turun ke bumi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Salah satunya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel. Israel hampir setiap hari Israel. Kemudian malaikat apa lagi? Kiraman katibin. Kemudian malaikat yang setiap subuh itu turun selalu berdoa kepada Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak itu gantinya, dan orang-orang yang bakhil itu kehancuran hartanya. Itu belum lagi malaikat hafadzah yang naik turun lagi. Belum lagi ada malaikat-malaikat yang lain yang dikirim oleh Allah kepada orang yang sakit. Maka ketika ada orang sakit, kita beryakin katanya ada malaikat yang selalu mendampingi kita kalau kita sakit. Kenapa? Karena dalam riwayat itu disebutkan, kalau ada mukmin yang sakit, Allah menyuruh ada dua malaikat untuk mengontrol dia, melihat apa yang keluar dari mulutnya. Apakah dia mencaci maki saya atau dia berterima kasih kepada saya. Jadi makanya dinamakan dengan safarah. Safarah artinya apa? Malaikat Jibril itu selalu naik turun dia, naik turun dia. Ya. Oh sekarang kan tidak ada lagi Al-Quran turun Al-Quran lagi. Tidak ada lagi menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kan sudah habis 23 tahun. Berarti sekarang apa tugas Jibril alaihissalam? Tugas Jibril tetap safarah. Safarah itu apa? Naik turun juga langit, Pak. Dari langit turun ke bumi, naik lagi, turun lagi. Apa kerjaannya? Kalau ingin menghancurkan satu kaum, ingin memberikan rahmat kepada satu kaum atas perintah Allah Subhanahu wa taala, itu tugas malaikat Jibril ya. Jadi makanya kalau nanti ada kampung yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah mengirim Jibril. Kalau ingin memusnahkan satu kaum, satu kelompok, itu diturunkan malaikat Jibril oleh Allah. Ini namanya bi'aidi safarah ya. Berarti kalau ada nama orang ID itu apa? Cekatan ya. ID itu kan tangan. Ini sebuah kalimat majas. Ya, kalimat majas. Artinya apa? Orangnya cekatan. Ya, Jibril itu cekatan sekali orangnya. Sosok malaikat yang sangat cekatan dan dihormati sekali oleh malaikat yang lain. Muta'in sama amin. Dia dipatuhi oleh malaikat lain. Ya, makanya malaikat Jibril itu ketika turun semua malaikat, tanazzalul malaika waruh, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Artinya Jibril itu punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Jibril, artinya bi'aidi safara. Apapun perintah Allah dia akan mendengar. Sami'na wa ta'na, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun perintah Allah dilaksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah itu ditinggalkan dan tidak dibuat. Makanya semua yang dilakukan oleh Jibril itu di bawah kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Bi'aidi safara, kiramim bararah. Ini masih sifat malaikat Jibril. Jibril itu kiramim bararah. Tadi sudah bi'aidi safarah dia suka naik turun itu. Kemudian kiram,
Kiram itu apa? Kiram itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat lain juga mulia juga. Sehingga malaikat ini namanya kiraman katibin. Kiraman katibin. Kenapa kiraman katibin? Ini ada dua versi pemahaman. Dia memuliakan Allah. Yang kedua, Allah memuliakan dua malaikat ini. Sehingga setiap hari tugasnya apa? Mendampingi manusia kemana saja. Tetapi ada shift-shiftnya ya. Ada shiftnya. Nanti ada shift subuh, ada shift sore, itu ganti-ganti. Dua-dua malaikat ini ganti-ganti. Dan setiap hari itu ada 4 malaikat pembawa catatan kita, melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melapor kepada Allah, ada catatan yang memang tidak diterima oleh Allah. Ada catatan memang diterima oleh Allah. Maka kita tidak perlu heran kalau di dalam satu hari itu catatan kita mungkin tidak pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terus ditolak oleh Allah. Malaikat tidak mau tahu, yang jelas kalau kita beribadah langsung dicatat. Tapi malaikat tidak tahu ibadah kita itu ikhlas atau tidak ikhlas. Kita itu ada sum'ahna, ada sum'ah enggak, ada ujub enggak ya. Ujub itu bangga dengan ini, Pak. Waduh, hebat saya ya. Itu ujub itu, Pak. Ya, nanti naci sum'ah ya. Sum'ah bagaimana? Itu kalau sudah ada penyakit itu ibadah tidak ada nilai lagi, Pak. Tidak ada nilai ibadah lagi. Karena hakikat ibadah itu ketenangan jiwa ya. Tenang jiwa kita. Jadi kita tidak membanggakan diri lagi. Karena ada orang membanggakan diri, hebat sekali tubuh saya. Kuat sekali tubuh saya. Ini ujub namanya. Dia bangga dengan tubuhnya. Dia bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah, tapi dia tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada sum'ah lagi. Sum'ah itu apa? Dia beribadah buat sesuatu supaya dilihat dan didengar oleh orang lain. Ini sum'ah berasal dari kalimat sami'a yasma'u. Dia berbuat terus supaya didengar oleh orang lain. Itu sum'ah namanya. Kalau ada indikasi-indikasi seperti itu, jangan pernah harap ini. Dia berinfak, bersedekah supaya dikenal oleh orang lain, dikenal oleh dunia maya semuanya. Tuh, ya, ini bodoh tuh. Makanya bodoh itu hati-hati, Pak. Bisa-bisa nanti kita tidak dapat pahala apa-apa. Ya, ada betul itu untuk dokumentasi betul. Tapi sebagian orang itu merasa saya sudah berikan infak ini ya di dalam dunia maya, habis semua ini kan. Sehingga dia dipuji-puji oleh orang lain, Pak. Sehingga gara-gara dipuji itu sayang dia sendiri nanti. Akhirnya dia lupa. Dia lupa kalau amal ibadah itu kalau sudah berdasarkan ujub, sum'ah dan riya, itu amal ibadah itu tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukannya bukan karena Allah lagi. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Ya, ini kita lanjut lagi. Kiramim bararah. Bararah itu berasal dari kalimat al-birru. Birru itu berbakti. Berbakti itu patuh. Patuh itu bagaimana? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang anak yang birrul walidaini, artinya apa? Dia patuh kepada orang tuanya. Apapun perintah orang tuanya, siapapun dia. Bahkan Allah mengatakan orang tuamu apapun dia, agama apapun dia, kepatuhan kamu itu wajib kepada orang tuamu kecuali dia mengajak kamu untuk syirik kepadaku. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu saja kata Allah. Siapapun orang tuamu, kafirkah dia, musyrikah dia, berbakti kamu itu wajib. Ini bararah begitu juga. Malaikat Jibril tidak sedikit pun membantah Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah. Ketika Allah menyuruh hancurkan kampung itu, langsung dihancurkan oleh Jibril. Makanya ketika ada satu raja di Yordania. Ini kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun ya hasratan 'alal ibad. Itu apa itu, cerita apa itu? Kita hampir setiap ini kita dengar. Rupanya ada satu kampung itu. Ada yang mengatakan Ailah namanya. Ada yang mengatakan bukan Ailah, tapi itu Turki, Pak. Turki sebelah Asia. Jadi dipimpin oleh seorang raja zalim penyembah patung. Ketika didakwahi, waktu didakwahi itu yang pendakwah itu yang dibunuh, pendakwah itu dibunuh. Sehingga pertama dikirim 2 oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini kejadian ini pada Nabi Isa alaihissalam. Artinya sebelum Nabi datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikirim 2 orang ini dibunuh. Fa'azzazna bi tsalitsin. Saya kirim yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga yang 3 ini tidak dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian wajaa rajulun min aqsal Madinah. Datang seorang pemuda kampung. Dia seorang pembuat patung tapi dia sudah bertobat kepada Allah. Dia mengajak raja ini untuk patuh dan taat kepada Allah. Apa dijawab oleh raja itu? Kamu siapa sebenarnya? Kamu tidak kenal saya ya? Saya kan raja kamu.
kamu itu kan orang kampung biasa kamu. Akhirnya ada beberapa riwayat yang berbeda. Itu kakinya ditarik sehingga terobek badannya. Ada yang mengatakan diambil besi panas dimasukkan ke duburnya. Ada yang mengatakan diikat kaki dan tangannya dimasukkan ke dalam sumur. Ashabur Rassi. Rassi itu apa? Sumur yang sangat dalam sekali. Ketika itu Allah murka. Waktu itu Allah mengatakan, saya tidak perlu mengirim malaikat untuk menghancurkan mereka, illa sayhatan wahidah, kecuali sekali teriakan Jibril di langit membuat mereka hancur semuanya. Fa idzahum khamidun, mereka itu menjadi seperti arang, ya. Khamidun itu arang. Arang yang sudah terbakar, hangus, jadi tinggal hitam-hitam semuanya, jadi arang, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ada sebagian penafsir ketika menafsirkan surah Al-Baqarah, Al-Barqu. Barqu itu petir, ya, petir dari langit. Apa kata sebagian penafsir? Itu adalah suaranya Jibril, sama seperti suaranya Jibril pada surah Yasin, ya, illa sayhatan wahidah. Jadi makanya sebagian penafsir lebih condong kalau itu adalah teriakan Jibril dari langit, sehingga suaranya itu menggelegar, ya. Begitulah teriakan yang dilakukan oleh Jibril ketika akan menghancurkan kampung yang berada di Yordania, sehingga kampung itu hancur semuanya akibat teriakan Jibril. Tapi sebagian penafsir tidak. Ini kita ngomong pendapat penafsir, ya. Beliau melihat dari sudut pandang surah Yasin tadi. Berarti kalau itu berarti suara Jibril juga, suara malaikat juga. Ini bararah namanya. Jadi arti bararah itu berbakti, Pak. Jibril berbakti kepada Allah, Jibril taat kepada Allah, Jibril patuh kepada Allah apapun kondisinya. Tidak pernah nanti Jibril, aduh, saya mau istirahat sebentar ya Allah, udah cukup ya, udah cukup, besok aja sebentar lagi. Ya, tidak ada Islam gitu. Begitu juga malaikat-malaikat yang menjaga neraka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mereka itu membantah perintah Allah. Jadi makanya mereka itu di dalam Syekh Tantawi dalam tafsir beliau, khuliqat al-malaikah, itu malaikat itu diciptakan dari pertama sekali memang kaswah, memang keras dia, tidak pernah senyum dia. Dari pertama sekali diciptakan malaikat penjaga neraka itu tidak pernah dia senyum, mukanya selalu mekerut dia. Ini malaikat Zabaniyah. Maka Zabaniyah ketika nanti mudah-mudahan baik merumpok lah, jangan ketemulah sama Zabaniyah. Mungkin saja ada yang merempok kan. Mungkin yang berempok, ada yang ingin ketemu sama Zabaniyah, coba dengar kata-kata saya, apa betul apa enggak seperti itu yang dikatakan oleh Syekh Tantawi, Pak. Mukanya itu tidak pernah tersenyum, Pak. Jadi selalu bekerut saja. Ketika pertama sekali diciptakan oleh Allah, sampai nanti manusia akan dimasukkan ke dalam neraka, masuk semua dalam neraka, mukanya masih seperti itu selalu. Kenapa? Karena memang diciptakan pada tabiatnya memang seperti itu. Al-Qaswah, kaswah itu keras namanya, Pak. Zabaniyah, kenapa dikatakan Zabaniyah? Li'annahu ya'malu bi'adulin. Dia main kaki. Kalimat main kaki itu adalah sebuah kalimat majas. Artinya apa? Dia kasar kerjanya, Pak. Memang sudah seperti itu, ya. Jadi artinya kalau nanti ada orang mukanya baru bangun tidur mekrut, kemana-mana mekrut, nggak ada jauh beda dengan Zabaniyah. Ya, kalau rumah Zabaniyah kayak demi kau. Nanti mekrut-krut anda punya muka mekrut dulu. Maka jadilah kita sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika kaum Hawariyun ini dialog ini diabadikan oleh Syekh Dr. Yasir Burhami, Pak, di dalam kitab beliau A'malul Qulub, ibadah hati. Kaum Hawariyun bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Nabi Allah Isa, ma huwa ridha? Ridha itu apa? Ridha itu begini, Pak. Apapun kita ridha, Pak. Tenang hati kita, Pak. Ridha itu ketenangan jiwa, kenikmatan, ya. Maka ada kadang-kadang kita heran melihat orang sakit, kok nikmat, dia nikmati sakitnya, dia nikmati tersenyum saja dia. Ada orang kamu pok padahal kaki tidak ada lagi, dia nikmati hidupnya, Pak, nikmati dan nikmat kata dia, Pak. Ya. Kan susah bagi kita yang sudah tidak mengenal level itu, Pak. Itu sudah level-level sufi, Pak, level-level tasawuf itu. Dia dikata-katain orang lain masih bisa tersenyum selalu. Makanya ketika itu kaum Hawariyun bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, ma huwa ridha? Ridha itu apa? Apa kata beliau? Ridha itu kamu selalu tersenyum. Walaupun kondisimu apapun kondisimu, ketika diberikan nikmat oleh Allah kamu tersenyum. Ketika diberikan musibah oleh Allah kamu juga tersenyum. Kalau kita kan tidak, kita bisa lihat saja dari gerak-gerik mukanya. Kalau dia tersenyum, wah ini berarti baru terima THR ini. Ya.
Kebakan dekim-kim tabe Pak. Dekim-kim tabe. Ya, dekim tabe Pak. Berarti nanti THR. Itu yang kamu kurang. Berarti udang nih. Nyokon udang nah saja pokoknya. Dari mana tahunya? Dari mukanya doang. Makanya orang ridha itu tidak ada yang bisa mengenal orang ridha. Dia ini sedang apa sebenarnya? Enggak bisa kenal, Pak. Kenapa? Karena hatinya sendiri yang sudah ridha. Itu sudah permainan hati, Pak. Itu ridha, permainan hati, Pak. Tawadhu itu permainan hati, Pak. Nah, ada orang yang mengatakan saya tawadhu sekali saya. Berarti tidak tawadhu nih, Pak. Ya. Tawadhu. Tawadhu itu memang ibadah hati, Pak. Qanaah itu memang ibadah hati, Pak. Tidak perlu cerita sama orang lain. Saya menerima, saya kalau turun ini apapun saya terima, dapat rezeki sedikit saya terima saya qanaah sekali, berarti dia tidak qanaah. Itu orang qanaah nak mau dia cerita sama orang lain. Orang yang tidak riya itu nggak mau dia cerita sama orang lain. Orang ridha itu nak mau dia cerita sama orang lain. Ya. Kenapa? Karena sudah tenang jiwanya. Memang ibadah hati itu, ya, ibadah hati. Tidak bisa bohong. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Inilah sifat Jibril. Jibril tidak pernah mengkeruh muka, kecuali malaikat Zabaniyah tadi. Zabaniyah tadi ketika pertama sekali diciptakan memang bentuknya memang seperti itu dia. Tidak pernah senyum-senyum. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kiramim bararah. Ya, satu lagi. Qutilal insanu ma akfarah. Ini yang perlu kita terjemahkan. Jangan sampai salah arti. Coba. Binasalah manusia alangkah amat sangat kekafirannya. Ya, pusing kita dengar apa ya? Binasalah manusia alangkah amat sangat. Bahasanya rumit dan susah. Ya. Kalau kita lihat ini kok bisa begini. Makanya kita kadang-kadang malas waktu baca Al-Quran. Malasnya kenapa? Waktu sudah kita baca, sudah kita makhraj tidak benar, kemudian terjemahannya juga berbelit-belit, Pak. Alangkah inilah celakalah. Gimana ini, Pak? Perhatikan di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran itu mengatakan dengan kalimat Qutila itu maknanya apa? Semua ulama tafsir itu sepakat, 90% sepakat, Qutila itu lu'ina maknanya, dilaknat. Qutilal insan ma'akfarah. Manusia yang kufur kepada Allah itu dilaknat oleh Allah. Maksud dilaknat apa? Jauh dari rahmat Allah. Maka orang kufur itu jangan pernah dekat dengan rahmat Allah, Pak. Tidak ada pernah dekat dengan rahmat Allah. Orang yang kufur kepada Allah selalu berdakwah dia selalu ingin ini, ingin itu. Ya. Ini orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna qutila. Makanya kalau dalam Al-Qur'an disebutkan qutilal insan, qutila ashabul ukhdud. Surat apa itu, Pak? Qutila ashabul ukhdud. Itu raja zalim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qutilal insan, bukan dibunuh artinya, Pak. Manusia itu dilaknat oleh Allah. Yang mana manusia yang mana? Ma'akfarah, orang yang kufur kepada Allah. Kufur bagaimana? Orang yang kufur nikmat. Bagaimana kufur nikmat? Maka kita jangan kafir itu, kufur itu terbayang orang bule saja. Kalau orang bulenya orang kafir, orang kafir. Padahal kufur itu kan ada 3. Kalau versi tafsir Al-Qurtubi, yang pertama itu kufur i'tiqad. Orang yang kufur i'tiqadi, dia kafir secara i'tiqad ya, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, kufur nikmat. Secara nikmat dia kufur kepada Allah. Dia tidak mengenal Allah. Tapi ketika tidak ada rezekinya, dia berdoa, ya Allah turunkan rezeki kepada saya, ya Allah berikan. Tahu dia minta kepada Allah. Tapi ketika diberikan oleh Allah, dia lupa pemberi nikmat itu adalah Allah. Ini kufur namanya, Pak. Kufur nikmat namanya. Maka orang kufur nikmat seperti ini, seberapa banyak pun hartanya, tidak pernah berkah kata Allah. Qutilal insanu ma akfarah. Maka kehidupannya tidak pernah berkah kata Allah. Dia banyak harta, ribut dengan istrinya. Dia banyak harta, ribut dengan anaknya. Dia banyak harta, tidak dapat ketenangan jiwanya. Dia banyak ini, banyak itu, tapi tidak bisa tidur ya, Pak. Ini artinya tidak berkah. Berapapun banyaknya, besok terus jadi. Ya, ini seperti hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengatakan begini, Man asbaha wad dunya akbaru hammihi. Barang siapa yang baru bangun tidur, di kepala dia terpikir dunia saja, Pak. Proyek saja terpikir, Pak. Waktu bangun tidur bukan ibadah dia terpikir. Jadi ketika azan Allahu Akbar, azan subuh atau ngaji dia kita langsung terbangun, langsung terpikir proyek. Ini proyek hari ini bagaimana? Ini bagaimana cara dapat laba banyak, cara dapat ini. Kalau ada orang seperti itu kata Rasulullah, man asbaha wa dunya akbaru hammihi. Barang siapa baru bangun tidur, di kepala dia dunia saja terpikir, maka akan diberikan 3 penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang pertama, alhammu la yanqati. Dia selalu gundah. Kegundahan itu tidak akan pernah putus-putusnya sampai dia meninggal dunia. Gundah selalu dia.
Makanya ada orang bangun tidur gundah, dia resah. Ketika pergi kantor dia resah juga. Ketika nanti pulang kantor resah juga dia. Jadi ada gundah selalu. Mau tidur juga gundah. Ini saya bagaimana besok? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini. Makanya kalau kita tanya, bagaimana dengku? Hanacan sagaironyo, hanacan. Setiap hari hanacan ya, Pak. Padahal proyek dia banyak sekali, Pak. Kita lihat apa yang kurang sama dia. Nah, ada yang kurang sama dia menurut kita ya, Pak. Kita tanya, bagaimana dengku? Hanacan sagai, hanacan sagai. Ya. Makanya rezeki itu kan relatif ya, Pak. Relatif. Coba tanya sama orang enggak punya duit, tanya sama dia. Pak, Bapak nikmat sama Bapak apa? Saya nikmat sama saya asal punya banyak harta, nikmat sama saya. Ini kalau tanya sama orang enggak punya duit. Ya. Bapak bagaimana ya, orang enggak punya sepeda? Bapak nikmat sama Bapak apa? Asal saya sudah punya sepeda, nikmat bagi saya. Coba tanya sama orang kaya yang banyak duit. Pak, nikmat bagi Bapak apa? Nikmat bagi saya asal anak saya itu yang durhaka itu kembali lagi kepada saya, itu nikmat sekali bagi saya. Nah, pikir lagi harta dia mikir anaknya, dia pikir, Pak. Padahal hartanya banyak sekali. Yang dia pikir asal anak saya sudah baik dengan saya, dia kembali lagi ke rumah ini, dia patuh kepada saya, itu nikmat luar biasa bagi saya. Kita tanya lagi, Pak. Padahal dia semuanya punya. Nikmat bagi Bapak apa? Asal penyakit tidak dikembalikan, stroke lagi kepada saya, itu nikmat luar biasa. Sampai dia stroke lagi dulu. Yang gara-gara stroke ya, nggak bisa kemana-mana saya. Keluar rumah nggak bisa, kemana-mana nggak bisa. Itu saja nikmat bagi dia. Kan relatif nikmat. Coba tanya sama orang yang sudah kebelet ke WC, Pak. Nikmat bagi saudara apa? Asal sudah bisa keluar isi perut nih, nikmat sekali saya. Coba tawarkan jabatan sama dia. Jangan pray karena berdoa Pak. Hana pray kan. Asal ini sudah masuk WC, alhamdulillah. Maka kan sudah baca doa ya, Pak. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ya Allah, Engkau terima kasih ya Allah, Engkau sudah menghilangkan penyakitku wa afani, dan Engkau sudah menyehatkanku kembali ya Allah. Kan katahan ya, Pak ya. Coba kalau seandainya kita ini dalam seminggu, Pak, enggak buang air besar, Pak. Artinya tidak berfungsi lagi itu, Pak. Pembuangan tidak berfungsi lagi. Kan cukup sengsara ya, Pak. Cukup sengsara. Coba tanya sama orang itu, nikmat itu apa? Makanya ada orang itu dikeluarkan ini cara melalui perutnya, Pak. Kadang-kadang melalui tempat lain lah, karena tidak bisa keluar lagi melalui itu. Kan sengsara kali, Pak. Nikmat sama dia apa? Ya di situ nikmatnya. Tanya sama orang haus, nikmatnya apa? Minum air, nikmatnya. Artinya wa ta'udhu nikmatallah la tuhsuha. Nikmat Allah itu banyak sekali, Pak. Coba tanya sama orang yang sedang galau, Pak. Galau bagaimana? Anaknya enggak tahu dia mau bawa kemana, Bapak nikmat sama Bapak apa? Asal anak saya sudah lewat di situ, saya alhamdulillah, saya sudah senang sekali. Nikmat bagi dia itu nikmatnya. Enggak ada lain nikmat dia, cuma itu. Ada orang yang pergi ke sawah, setiap dia tanam selalu mati, ditanam mati. Tanya, apa nikmat bagimu? Asal tanaman yang saya tanam itu tumbuh, itulah nikmat bagi saya. Ya, jadi relatif. Ya. Jadi nikmat itu tergantung kondisi orang bagaimana. Jadi makanya kalau ada orang kufur kepada Allah, qutilal insanu ma akfarah. Mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah katakan tadi, yang pertama itu alhamu la yaqti. Kegundahan selalu gundah, dia selalu gundah. Kapan tidak gundah lagi? Kalau mau tidak gundah, minta maaflah sama Allah dulu. Kalau dia sudah berbuat dosa, dia sudah berbuat salah kepada Allah. Satu, penyakit pertama. Penyakit yang kedua, seorang itu akan merasa fakir. Fakir selalu dia. Bagaimana fakir selalu? Harta padahal sudah banyak. Kita tanya, bagaimana? Aduh, masih kurang, saya masih kurang. Masih kurang selalu, Pak. Nggak pernah ini dia. Nggak pernah cukup dia. Ini gara-gara apa? Di kepala dia dunia saja terpikir, Pak. Ya. Besok dia cari lagi, nggak pernah cukup, cari lagi, Pak. Nggak pernah cukup. Ya. Ini kalau orang sudah dilaknat oleh Allah nih. Ini kalau orang-orang sudah tidak diberikan keberkahan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta banyak pun tidak cukup kata dia. Kalau berkah itu sedikit saja sudah berkah. Ya. Sudah, yang kedua, yang ketiga, di kepala dia selalu angan-angan selalu. Ketika kita ketemu sama dia, bagaimana? Nanti tahun 2024 saya akan bangun ini di sana, bangun ini. Macam-macam angan-angan dia, Pak. Nggak pernah terpikir dia kalau dia meninggal dunia. Nggak pernah terpikir kalau dia mati nanti amal ibadah apa nanti yang sudah dia lakukan, nggak pernah terpikir, Pak. Nggak pernah terpikir dia kalau meninggal saya belum salat, belum puasa, belum ini, nggak pernah terpikir, Pak. Karena di kepala dia dunia saja. Kalau kita tanya bagaimana program ini nanti saya tahun 2025 akan saya buat ini, macam-macam ya, Pak. Kalau ini salat udah, salat belum, nanti aja dulu salat. Nabi Muhammad saja meninggal usia 63 tahun. Saya masih 50 berapa? Jadi masih jauh sekali, 13 tahun lagi. Ya, Pak. Tentang umurnya pas 6 leher itu ada. Kita tidak tahu kematian itu bisa datang tiba-tiba. Ya. Saya rasa cukup sekian saja.
Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya qulil insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah. Ya. Tidak ada pertanyaan? Ibu silakan. Iya. Iya. Oh ya. Iya, boleh. Iya. Iya. Iya, oke. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi, apa tadi? Ujungnya. Bagaimana membentengi itu? Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan Mu'az bin Jabal. Uniknya, setiap hadis Rasulullah kalau ditujukan kepada seseorang, itu Rasulullah tidak pernah menyampaikan lagi hadis itu kepada orang lain. Cuma kita menjadi ibrah saja nanti. Kalau kita kan tidak ya Pak. Kalau kita sudah menyampaikan, ini cuma kamu yang tahu ya, orang lain tidak tahu ya. Simpan rahasia ya. Nanti ketemu orang lain, ini cuma kamu yang tahu. Ini rahasia, ini aja kasih tahu. Akhirnya seluruh dunia tahu ya Pak. Tapi kalau Nabi Muhammad ketika menyampaikan satu hadis, wahai Mu'az, ini hadis kamu jangan ini. Itu kata-kata itu tidak pernah diulang lagi oleh Rasulullah untuk orang lain. Cuma apa? Didengar oleh orang lain, diriwayatkan hadis ini untuk Mu'az bin Jabal. Maka hadis ini khusus untuk Mu'az bin Jabal dan kita bisa mengambil iktibar dari ini. Mu'az bin Jabal adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah ditugaskan ke Yaman untuk berdakwah. Yaman dengan Saudi Arabia itu berdampingan. Ya, jadi artinya suruh berdakwah. Cuma dakwah ke sana itu areal itu susah, agak terjal naik turun gunung. Apa pesan Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal? Wahai Mu'az, saya akan mengajarkan sebuah amalan kepadamu supaya kamu lebih dekat dengan Allah, bisa membentengi diri dan lain sebagainya. Ketika itu apa kata Rasulullah? Kamu hendaklah setiap habis salat bacalah doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Ini artinya Allahumma a'inni, tolonglah saya. Tolong bagaimana? Ala dzikrika, untuk terus berzikir kepadamu, untuk terus teringat kepadamu ya Allah. Maka ketika seorang berbuat maksiat dia teringat kepada Allah. Ketika dia buat yang enggak dia teringat kepada Allah. Artinya tolong ingatkan saya ya Allah. Apa bisa melalui malaikatmu atau bagaimana caranya? Melalui malaikat hafazah bagaimanapun caranya. Ketika kita akan berbuat maksiat, tolong peringatkan saya melalui malaikatmu. Ini doa kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan terus bersyukur kepadamu ya Allah. Walaupun sekecil apapun nikmat yang kau berikan, saya selalu teringat kepadamu. Syukur maknanya teringat. Yang ketiga, wa husni ibadati, hamba yang baik, tidak ujub, tidak ria, tidak itu mencakup semuanya itu. Ya, jadi husnul ibadati. Jadi artinya bisa kita baca doa ini saja. Doa ini bisa ada beberapa penafsir yang memahami hadis ini dengan pemahaman yang berbeda. Ada yang mengatakan ketika sujud ketika itu kita dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah minta kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa ulang-ulang berapa kali. Atau sehabis salat nanti, habis salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita malu berdoa di depan orang ramai, kan setelah berdoa Allahumma inni didengar oleh orang lain. Udah mulai taat. Sudah mulai patuh ya, dulu mencuri, dulu ini kan malu kan. Dengar orang sampai kan. Kalau malu itu bangun tengah malam, tidak ada yang dengar kecuali dua malaikat sama setan ya. Setan itu dia pun menggoda manusia juga. Sehingga sahabat ketika dia salat malam, dua rakaat itu ada seperti diganggu. Dia melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak khusyuk dalam ibadah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bacalah doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ludahlah ke kiri 3 kali. Kenapa mesti ke kiri, Mas? Karena syaitan itu suka yang kiri-kiri. Maka kita suruh makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Lakukanlah sesuatu itu mulai dengan kanan, jangan kiri. Kenapa? Kiri itu kebiasaan syaitan. Maka syaitan itu kalau dia berdiri selalu sebelah kiri kita, Pak. Tidak mungkin sebelah kanannya, sebelah kiri, Pak. Makanya ludahlah sebelah kiri 3 kali. Tapi jangan ketika salat berjamaah. Ludah dulu. Ayatnya anak musyulih, Pak. Bapak masih anak musyulih, Pak. Nanti kalau ditanya kenapa ludah, Rasulullah menyuruh ludah. Bukan salat itu, salat ketika salat dua-dua sendiri. Ya. Maka ketika salat sendiri setelah baca itu ludah 3 kali ke sebelah kiri. Sahabat itu melakukan itu. Ketika keesokan harinya dia melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, salat saya sudah khusyuk ya Rasulullah. Ya Rasulullah diam saja. Ya. Jadi itu doanya. Satu. Yang kedua, ilmu laduni atau ilmu ghaib.
yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam itu dalam bentuk karamah. Karamah itu apa? Karena Nabi Khidir patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membedakan mana ilmu laduni, mana ilmu syaitan. Tidak mungkin ilmu laduni diberikan kepada orang yang tidak patuh kepada Allah, orang yang ujub, orang yang riya, orang yang tidak salat. Bahkan salat itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Itu bukan ilmu laduni namanya, itu ilmu syaitan. Ilmu laduni, seorang tidak pernah mengatakan saya punya ilmu laduni, tidak pernah. Ilmu laduni itu seperti apa namanya? Ada ilmu yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seperti diberitahukan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Wahai Khidir, nanti akan terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Itu ilmu laduni namanya, ilmu gaib. Pemberitahuan yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nanti walaupun masa sekarang ini ada yang mengatakan saya sudah dapat ilmu laduni, ya. Jadi artinya apa? Tidak mungkinlah ilmu Allah itu, pemberitahuan yang diberitahukan itu kepada orang-orang yang tidak patuh, tidak taat, apalagi ujub, nak mungkin diberikan ilmu laduni. Memang dia mengakui saya ada ilmu laduni, gitu. Itu ada antara dua. Kalau bukan ilmu laduni dari Allah, ilmu gaib dari Allah, berarti dari setan. Antara dua itu. Jadi karena setan juga memberitahukan juga sesuatu hal yang yang gaib-gaib juga diberitahukan. Artinya dia sudah kerjasama dengan setan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, syaitan itu tidak bisa menggoda manusia kecuali manusia yang sudah menjadikan syaitan sebagai walinya. Bahwa lahu qarin, kata Allah. Maka dia menjadi teman selama-lamanya syaitan itu. Apapun yang diberikan oleh syaitan, terserah syaitan itu. Dia mau diberikan ini, diberikan itu. Yang jelas dia sudah bersama syaitan, kata Allah. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.